we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Pancasila adalah rumah kita bersama. Rumah bersama kita sebagai saudara, sebangsa, setanah air. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila, yang mempermasalahkan Pancasila. Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak mau berbineka tunggal ika. Sekali lagi, ideologi kita adalah Pancasila. Indonesia merayakan hari lahir Pancasila pada setiap tanggal 1 Juni tiap tahunnya. Tahun ini peringatan akan lahirnya Pancasila telah berusia 76 tahun. Usia kelahiran Pancasila sesuai proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah pun telah menetapkan hari lahir Pancasila sebagai hari libur nasional untuk mengingat betapa pentingnya Pancasila bagi Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara. Pancasila memiliki kisah yang panjang, syarat makna dan penuh dinamika sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara yang kokoh, berdiri dan terus dipertahankan meski menimbulkan pro kontra, terutama dari golongan Islami yang menginginkan Indonesia seariah atau berdirinya negara Islam. Belakangan ini, pembicaraan mengenai Pancasila antara sebagai falsafah dan ideologi kebangsaan terus berkembang di antara kalangan akademisi dan praktisi. Ada yang mengatakan Pancasila bisa diubah, tapi mayoritas masyarakat Indonesia telah meyakini bahwa Pancasila satu-satunya dasar negara yang bisa mempersatukan keberagaman dan kekayaan. Tapi tahukah kamu bahwa Pancasila lahir dari sebuah kota mungil di selatan Indonesia, tepatnya di kota Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Berikut kami paparkan fakta-fakta unik dan epik tentang Pancasila. Yuk, mari kita simak satu persatu ya. 1. Pancasila lahir di Ende. Gagasan mengenai lahirnya Pancasila atau 5 dasar negara ditemukan Soekarno ketika menjalani masa pembuangan oleh pemerintah kolonial di Ende, Flores pada tahun 1934 sampai 1939. Di Ende, Bung Karno bertemu dengan banyak orang dan banyak hal yang kemudian mematangkan refleksi filosofisnya mengenai ideologi pembentukan negara, yaitu Pancasila. Bung Karno merenungkan Pancasila di bawah pohon sukun sebelum akhirnya gagasan Pancasila dibawa Soekarno ke Jakarta dan disampaikan pada sidang BPU PKI pada 1 Juni 1945. Pohon sukun tempat Soekarno merenung hingga kini ternyata masih hidup loh. Pohon ini bertumbuh di Taman Renungan Soekarno di kota Ende. Pohon ini tumbuh di samping patung Soekarno yang duduk bersila di samping lapangan PRC Ende. Salah satu kelompok berkontribusi terhadap gagasan penemuan ide Pancasila adalah misionaris Katolik. Pada masa pembuangan, Bung Karno diketahui banyak berdiskusi dan berteman dengan para misionaris asal Belanda di Ende. Dari percakapan itulah Soekarno mengambil konsep-konsep universal mengenai dasar negara yang kemudian dipaparkannya di sidang BPU PKI. 2. Dipaparkan di sidang BPU PKI. Ketika pulang dari pembuangan di Ende, Bung Karno pun mematangkan gagasannya mengenai Pancasila. Dalam pidato di hadapan anggota BPU PKI pada 29 Mei 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan konsepnya mengenai dasar negara. Saat itu Jepang masih menjajah Indonesia, tapi mereka menjanjikan akan memberikan hak kemerdekaan kepada Indonesia. Akhirnya, para tokoh terkemuka saat itu mempersiapkannya dengan membentuk BPU PKI. Sidang BPU PKI saat itu dilaksanakan di gedung Chuo Sanyi atau yang dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Semasa era kolonial Belanda,
Gedung tersebut digunakan sebagai gedung Volksraad atau perwakilan rakyat. Sayangnya, sidang tersebut sempat tak menemukan titik terang, hingga akhirnya Soekarno datang dengan membawa gagasan pada 1 Juni 1945. Gagasan Bung Karno mengenai dasar Indonesia yang dinamakan Pancasila. Dalam pidatonya, Bung Karno menyampaikan butir-butir pokok gagasan pembentukan negara. Bung Karno mengemukakan 5 konsep dari Pancasila. 5 konsep yang dikemukakan Soekarno antara lain konsep kebangsaan, internasionalisme, permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Akhirnya, konsep Pancasila Soekarno diterima secara aklamasi oleh seluruh anggota BPU PKI yang hadir. Selain Bung Karno, ada 2 tokoh lain yang juga mengusulkan dasar negara pada sidang BPU PKI, yaitu Muhammad Yamin dan Supomo. Namun, usulan Pancasila Bung Karno lah yang pada akhirnya diterima oleh anggota BPU PKI. 3. Dirembuk Panitia 9. Pancasila yang kita kenal sekarang juga merupakan hasil rembuk dari Panitia 9 yang membahas lebih jauh Pancasila yang diusulkan Bung Karno. Panitia 9 menyempurnakan kembali rumusan Pancasila melalui beberapa kali sidang. Adapun Panitia 9 beranggotakan Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abi Koesno Tokro Sojoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Kemudian, Panitia 9 melahirkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang menjadi asal-usul Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dan sekaligus menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama. 4. Perubahan sila pertama. Sebagai sebuah gagasan, Pancasila bukannya tanpa kontroversi. Salah satunya mengenai sila pertama. Dalam rumusan awal Panitia 9, bunyi sila pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam. Namun pada akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa karena permintaan wakil Indonesia Timur, salah satunya dari A.A. Maramis. Maramis bersikeras meminta Panitia 9 mengganti rumusan sila pertama dengan jaminan Indonesia Timur bergabung ke wilayah NKRI. Jika tidak disetujui, maka Indonesia Timur membentuk negaranya sendiri. Karena itulah, sampai sekarang sila pertama Pancasila terus menjadi bahan pembicaraan di antara kaum muslim yang menggantikannya dengan syarat Islam. 5. Lambang Pancasila. Lambang Pancasila adalah hasil karya Sultan Hamid II dan telah mengalami 3 kali perubahan desain hingga menjadi lambang yang sekarang kita kenal. Sementara, burung Garuda dipilih menjadi lambang Pancasila karena sering muncul di berbagai dongeng zaman dulu sebagai lambang kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebelum lambang Garuda versi Sultan Hamid II, sempat ada kandidat lambang lainnya berwujud matahari yang didesain oleh Muhammad Yamin. Namun, lambang ini ditolak karena penggunaan matahari dianggap bernuansa Jepang. 6. Sempat tidak diperingati. Peringatan hari lahir Pancasila dimulai diadakan sejak 1964 oleh Soekarno. Sebelum peringatan hari lahir Pancasila belum ditetapkan secara nasional. Soekarno menetapkan peringatan Hari Pancasila setelah melihat beberapa orang mulai menyelewengkan Pancasila. Meski begitu, hari lahir Pancasila sebetulnya sempat tak diperingati akibat gonjang-ganjing politik beberapa tahun setelahnya, terutama pada tahun 1965 sampai 1966. Soekarno terakhir memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 1966. Sejak 1970, pemerintah Orde Baru berhenti merayakannya sebagai bagian dari
desoekarnoisasi. Soeharto sempat memperingati hari lahir Pancasila tahun 1967 dan 1968. Akan tetapi pada 1 Juni 1970, peringatan tersebut dilarang. Mulai tahun 1970, Hari Pancasila digantikan dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati pada 1 Oktober untuk mengenang perjuangan 7 jenderal mempertahankan Pancasila dalam peristiwa G30S atau PKI tahun 1965. Padahal, kedua hari besar itu tidak memiliki hubungan sama sekali. 7. Kembali diperingati Jokowi. Setelah terhenti puluhan tahun di masa Soeharto hingga pasca reformasi, Presiden Jokowi berinisiatif menghidupkan kembali peringatan Hari Lahir Pancasila pada tahun 2016. Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Hal itu bisa dilakukan dengan alasan yang sangat politis, yaitu karena PDIP kembali memegang kekuasaan. Sampai sekarang, kita pun masih memperingati Hari Lahir Pancasila. Sebagai generasi penerus bangsa, kita tentu tidak boleh lupa dengan sejarah masa lalu yang telah membuat bangsa kita besar seperti saat ini. Demikian 7 sejarah unik dan epik tentang Pancasila ya teman-teman. Ikuti dan terus dukung kami agar kamu bisa mendapatkan informasi bermutu.